Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi di hari kedua dan ketiga Idul Fitri. Kolom abu letusan berketinggian lebih kurang 1000 meter dengan amplitudo letusan 30,3 mm dan durasi letusan selama 39 detik. Cuaca yang cerah di sekitar gunung membuat kolom abu letusan terlihat dari berbagai arah. Dari kawasan Batu Palano, asap hitam terlihat jelas membumbung tinggi keluar dari kawah di puncak gunung. Gunung Merapi meletus 3 kali, yakni Selasa malam, Rabu pagi, dan Rabu malam. Tingginya kolom abu letusan mengagetkan warga dan juga para perantau. Tadi kita lagi lihat gunung, tiba-tiba gunung meletus dan kita kaget ya. Iya. Kaget kenapa? Kaget karena baru sekali ini lihat gunung meletus di kampung karena lagi liburan juga, libur lebaran. Selama lebaran ini udah berapa kali ini gunung meletus tahunnya? Tadi malam kedengaran juga sih, tapi nggak ngeliat secara langsung. Saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada di atas aktivitas normal. Larangan pendakian dan aktivitas diberlakukan dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Listrik rumah yang dijadikan gudang barang bekas di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Hujan deras menyebabkan sejumlah pohon di Sidoarjo, Jawa Timur tumbang hingga menimpa puluhan rumah. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Rumah yang dijadikan gudang barang bekas di Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Sekali nih, orang pulang mudik datang rumah sana ada lah ini. Aduh, Yesus. Bahkan ketika di lantai 4 tuh sebegini terasa lagi panas nih. Aparnya, apar itu. Itu kan panjang. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan satu rumah milik warga yang dijadikan gudang barang bekas di Kelurahan Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya material barang bekas yang diduga plastik membuat api sempat membesar hingga membumbung tinggi. Kobaran api yang cukup besar membuat warga panik lantaran lokasi rumah berada di kawasan padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman api. Penyebab diduga hubungan arus pendek. Terus unit yang dikerahkan itu dari sektor Jati Asih 1 unit, dari sektor Rawalumbu 1 unit, dari sektor Jati Sampurna 1 unit. Luas area yang terbakar kurang lebih 100 meter. Setelah hampir 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api dan melakukan proses pendinginan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang menimpa mobil di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, 3 warga dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa atap bangunan yang jatuh. Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di kawasan Sidoarjo Utara, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya merusak puluhan rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan menimpa sedikitnya 7 mobil yang terparkir di area parkir Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
Tak hanya itu, 3 orang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan atap rumah saat angin kencang menerjang. Sudah kita sampaikan, biarkan nanti dan segera disikapi, kita pakai DTT ya. Terus ini tadi juga ada 7 pohon di Bandara 2. Nah, ini dan segera disikapi juga, ini sudah ada tim dari Regana yang turun, BPD, juga nanti hari ini sudah dibersihkan semua, sudah selesai. Ini tadi saya juga telepon Pak GM, ya, besok untuk memasukkan alat berat. Warga diminta waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrim mengingat angin kencang yang kerap kali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan sepeda motor memadati jalur arteri Karawang Barat pada arus balik Lebaran 2025. Diperkirakan pada H+3 ini mencapai 1.000 lebih kendaraan yang datang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Pemirsa, ribuan sepeda motor yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat menuju Jakarta terpantau padat dan ramai di persimpangan lampu merah Karawang Timur. Ribuan kendaraan yang didominasi sepeda motor plat Jakarta memadati mulai dari pertigaan lampu merah Karawang Timur dan juga Pasar Kosambi Karawang. Data petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, sepeda motor melintas di jalur arteri Karawang. Ribuan sepeda motor ini kembali lebih awal pemirsa untuk menghindari kepadatan saat puncak arus balik. Diprediksi lonjakan arus balik sepeda motor dan juga mobil pribadi yang melintas di jalur arteri Karawang akan terjadi pada H+5 atau H+6 Lebaran. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Polres Karawang memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memprioritaskan arus kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik melintasi arteri Majalengka, Jawa Barat. Baik roda 2 dan roda 4 dengan tujuan Bandung serta menuju tol Cipali pada Rabu malam. Sebanyak 14.000 kendaraan roda 2 dan 4 pada H+3 melintasi jalur arteri Majalengka yang datang dari selatan Jawa Barat dan juga Cirebon. Pemudik memilih jalur arteri Majalengka daripada jalur Bandung dikarenakan lebih singkat selama 4 jam. Sementara pemudik dengan kendaraan roda 4 dari selatan ke arah Jakarta meningkat dan padat di perempatan Kadipaten yang akan memasuki tol Cipali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah melahirkan secara darurat di dalam toilet terminal bus Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ibu tersebut melahirkan tanpa bantuan medis dengan usia kandungan prematur 5 bulan. Para pemudik yang tengah menunggu bus di terminal tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah digemparkan dengan momen seorang pemudik yang melahirkan darurat di dalam toilet. Pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah itu melakukan proses persalinan seorang diri di dalam toilet terminal saat usia kandungannya baru berjalan 5 bulan. Setelah proses persalinan selesai, sang bayi dan ibunya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Tunas Harapan Salatiga. Telah ditemukan seorang wanita yang melahirkan di dalam toilet wanita, yang dimana kronologinya adalah bus Harapan Jaya dari Palembang menuju Sragen transit di terminal tipe A Tingkir Salatiga untuk menurunkan penumpang yang turun di terminal tipe A Tingkir Salatiga.
Pada saat itu wanita yang melahirkan tersebut izin kepada Krupis untuk ke toilet wanita. Karena lahir secara prematur, bayi yang dilahirkan di dalam toilet terminal ini kini masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan petugas Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat saat mengevakuasi seorang balita sakit yang terjebak kemacetan di jalur arteri kawasan Bojong pada Selasa siang. Saat sedang mengurai kemacetan dengan sigap, sejumlah petugas langsung membawa bocah yang mengalami kejang-kejang menggunakan mobil polisi ke rumah sakit. Inilah aksi heroik sejumlah anggota Satlantas Polres Sumedang saat mengevakuasi seorang balita perempuan yang terjebak kemacetan di jalur arteri Bandung Cirebon kawasan Bojong pada Selasa siang. Sejumlah anggota polisi yang sedang bertugas mengurai kemacetan langsung membawa bocah berusia 4 tahun ke mobil patroli dan membawa ke rumah sakit untuk segera mendapat tindakan medis. Dari tim urai wilayah Kota Sumedang yang dipimpin oleh Purjawali melaksanakan kegiatan pertolongan pertama terhadap anak kejang. Jadi asal daerahnya dari Tanjung Kerta, dan memang posisi kedua orang tua berikut anak tersebut di dalam mobil bak yang akan menuju rumah sakit Pakuwon. Namun karena kondisi macet di sekitar Bojong ya, perempatan Bojong Sumedang, mereka minta tolong kepada petugas tim urai, tepatnya Pak Wandi ya, sedang berada di lokasi tersebut dengan membawa sedan patroli Satlantas Polres Sumedang. Alhamdulillah teman-teman dari Satlantas bergerak cepat, langsung membawa anak tersebut dikawal dengan menggunakan sedan ya, langsung dibawa di dalam sedan tersebut ke rumah sakit Pakuwon untuk mendapatkan tindakan dari dokter ya. Dari Pakuwon emang mau ke rumah sakit, cuman di Bojongnya macet kan gitu. Jadi takutnya kelamaan mau cari ojek, akhirnya pas ojeknya nggak ada, langsung minta bantuan ke bapak polisi yang lagi jaga di sana. kejebak macetnya berapa lama tadi kira-kira? Udah lama sih, tapi cuman akhirnya ketakutan gitu, pengen buru-buru. Khawatir. Setelah mendapat penanganan medis dari Rumah Sakit Umum Pakuwon Sumedang, kondisi bocah tersebut kini sudah berangsur membaik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan.